bongkar bangkir, dia mau paksa, itu nggak ada hubungan sama sekali. Jadi tidak ada hubungan antara KIP dan pidana, sehingga tidak bisa mempengaruhi satu sama yang lain. Ya, Pak Marwarar, Anda dibilang sesat Anda. Ya, Profesor ya, itu namanya tidak melihat secara objektif karena dia sudah berada di posisi itu. Tapi saya tidak memihak siapa-siapa. Siapa? Saya dulu pembela Jokowi saya. Nah. Tapi kemudian belakangan ada yang Udah sadar, Pak, ya? kelihatannya Tapi banyak yang jauh belum dari sadar nih. cita-cita kita. Jadi apa Tapi alasan terbesar bahwa harus ditunda dulu aja soal karena itu sidang pidana? merupakan unsur, saya sudah unsur katakan melengkapi. Yam Hin didakwa mencemarkan nama baik. Pertanyaannya unsurnya, apakah ada nama baik dari mereka yang dicemarkan itu? Ini juga, kalau memang itu fitnah, mana ijazahnya dulu? Oleh karena itu, saya sangat prihatin. Itu ada dua yang sudah dihukum itu, Ya. Gus Nur sama Bambang Tri itu adalah peradilan sesat. Itu saya bisa jamin itu. Tidak ada independensi dan imparsialitas, karena harus ditunjukkan dulu bahwa ijazah ada, baru namanya fitnah. Oke. Bahwa kamu palsu ijazahnya, begitu kan? Iya, Pak Oleh Boy. karena itu ya, terlepas dari ketua peradi, dia ini ketua peradi apa namanya? Bersatu. Bersatu kan? Bersatu, berdua, Harusnya bertiga, harus Prof. objektif, meskipun kita berada di posisi daripada seseorang untuk membela dia. Kalau di depan masyarakat sebagai pimpinan organisasi daripada advokat, kita harus objektif ya. Saya kira demikian. Oke, Pak Boy, unsur yang melengkapi. Setuju nggak? Unsur melengkapi yang mana? Kayak persidangannya berbeda, Prof. Masa seorang Prof bikin pernyataan seperti begini? Ini sidangnya berbeda. Pidana berbeda dengan KIP. KIP punya urusan internal sendiri, pidana punya internal sendiri. Bagaimana bisa disatukan? Nggak ada hubungan sama sekali. Jadi ini sangat menyesatkan Prof kita nih. Kacau. Kurang tepat, Prof. Ya. Mohon izin, Prof. Juga Prof Saya tidak keberatan kalau sebut-sebut dibilang menyesatkan, organisasi, tapi bicara organisasi beda lagi siapa? dengan Prof kita. Beliau itu yang sesat. Unsurnya itu harus ada. Bahwa itu berbeda itu soal lain. Tapi unsur ada ijazah yang betul asli, sehingga pernyataan Roy Suryo dan kawan-kawan itu Baru palsu. salah. Itu menjadi fitnah. Baru dia ada proses peradilan pidana. Saya kira begitu. Iya. Oke, saya ke Pak Alamsyah. Jadi kira-kira dalam uji konsekuensi, apa saja yang bisa kita dalami? Baik, kalau uji konsekuensi itu untuk ada dua tahap ya. Satu, mencek adakah dasar hukum untuk mengecualikan. Gitu. Kalau tidak ada dasar hukumnya, ya sudah buka. Yang kedua, kalaupun ternyata ada dasar hukum untuk mengecualikan, pertanyaan berikutnya, adakah kepentingan publik luas yang harus dilindungi? Kalau ternyata kepentingan itu lebih besar, boleh saja majelis komisioner menyatakan dibuka dengan cara memberikan macam apa caranya, waktunya kapan, gitu ya. Jadi uji konsekuensi itu 2 kali. Tapi kalau untuk dokumen ini kan pasalnya sudah jelas ya, di situ bahwa sepanjang 18B. berkaitan dengan jabatan seorang dalam posisi-posisi jabatan publik ya, maka dia terbuka. Tapi ini sebetulnya Lona yang jauh lebih penting lagi, persoalan teman-teman ini kan sebetulnya kenapa sampai harus ke Komisi Informasi, karena mau mengakses salinan itu sebagai satu tahap untuk mengetahui otentisitas dari dokumen ijazah. Nah, otentisitas itu diaturnya di mana? Kalau kita buka di Undang-Undang Kearsipan, itu yang menentukan peraturannya adalah Andri, dan Kepala Andri sudah menurunkan peraturan Kepala Andri tentang untuk pengujian tentang otentisitas sebuah arsip. Bahkan Andri itu punya laboratorium ya. Jadi kalau mau menguji otentisitas arsip itu bukan cuma sekedar disama-samakan gitu ya. Ini sekedar masukan aja untuk teman-teman kepolisian. Saya nggak punya kepentingan untuk mencampuri. Kalau cuma identik itu belum otentik. Yes. Jadi untuk otentik itu ada di dalam ketentuan itu, pertama adalah informasinya, fontnya sama atau apa, oke, tata letak dengan yang lain, oke. Itu belum bisa disebut otentik. Step kedua, materinya, umur kertas, umur tinta, itu nggak bisa diraba-raba. Itu harus masuk ke dalam laboratorium, dan Andri mampu melakukan itu. Perlu dilibatkan nggak Andrinya? Ya. Perlu dilibatkan. Apanya? Andrinya perlu bisa diuji nggak kira-kira? Kalau Andri kan dia akan menguji semua dokumen yang akan masuk ke dia. Jadi pertanyaannya kemudian saya baca-baca di KPU itu kok salinan ijazah capres setelah dia selesai bahkan kok tidak diserahkan ke Andri ya? Itu satu pertanyaan. Ini pelajaran ya bagi kita ya. Betul. Kalau caleg yang banyak kertas suara oke lah, itu ada waktunya harus dimusnahkan. Tapi ini kan cuma berapa orang capres punya nilai sejarah. Jadi kalau mau dimusnahkan, dokumen itu harus ditimbang-timbang dulu nilai gunanya. Salah satu aspek historis. Kalau dokumen yang punya nilai historis tinggi, harusnya KPU menyerahkan ke Andri. Sebelum Andri menerima, Andri melakukan pengujian otentisitas dari dokumen itu. Caranya macam apa? Satu, dia lihat informasinya.
Oke, clear, sama, salinan ini sama. Yang kedua, dia akan cek dengan checklist tertentu mana dokumen aslinya. Dia akan cek apakah dokumen ini secara materi Otentik atau tidak? otentik atau tidak. Oke. Nah, persoalannya sekarang kan karena tidak diserahkan ke sana, jadi Andri juga tidak menyatakan kemudian ya kami nggak bisa menguji tanpa kemudian. Jadi menurut Anda kenapa nggak sampai Andri arsipnya Jokowi? Kalau menurut saya tata kelola kearsipan di KPU yang harus diperbaiki ke depan. Ini pelajaran loh. Kita baru tahu setelah ada sidang di Komisi Informasi. Kalau nggak, kita nggak tahu. Itulah salah satu manfaatnya. Tadi juga sudah dibilang ya, ada proses pembelajaran di sini. Tapi saya sekedar mengingatkan apa yang terjadi di kepolisian itu baru identik. Identik kalau kita pakai ketentuan untuk menguji sebuah otentisitas dokumen atau arsip, acuannya adalah Undang-Undang Kearsipan. Dia harus diuji juga sampai fisiknya. Saya nggak menyatakan ini pasti palsu. Saya tidak punya keahlian menduga seperti Roy Suryo. Jadi Roy Suryo punya keahlian untuk itu. Saya tidak punya keahlian. Tapi dalam hal ini. Oke, selamat datang teman-teman di channel ini. Teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Teman-teman, di mana tadi kita telah melihat cuplikan video yang sangat begitu menarik tentang kasusnya si Gibran Rakabuming Raka di persidangan. Jadi teman-teman, kita lanjutkan di sini. Kita lihat dulu. Sebelum kita lanjut dulu, kita lihat apa yang menjadi komentar-komentar dan tanggapan-tanggapan dari para netizen tentang cuplikan video tersebut, video yang tadi. Di sini teman-teman disampaikan, kasihan nafsu ingin jadi sarjana tapi tidak mampu. Nah, kemudian di sini semoga masih ada hakim yang benar bekerja sesuai hati nurani. Jadi, saya seyakin-yakinnya ijazah Jokowi dan Gibran semua lulusan pasar pramuka. Nah, kemudian di sini teman-teman, kalau Indonesia nomor 2 harus cerdas hadapi sidangnya kalau berani karena benar-benar. Jadi ayo Pak, kejar terus anak raja bohong, rakyat akan selalu mendukungmu. Nah, kemudian di sini teman-teman, agak lain nih Pak Hakim kita ini. Sukses Pak Hakim, semoga amanah. Nah, seterusnya di sini sesuatu yang didasari kebohongan tidak akan menjadi berkah, kepercayaan akan hancur dan runtuh ya. Semoga hakimnya benar-benar wakil Tuhan dan terus maju buat Pak Subhan. Kemudian teman-teman di sini, pemerintah harus tegas terhadap pejabat hukum yang mau disogok untuk memenangkan kejahatan ya. Negara ini mau selamat ya. Seterusnya kita lanjutkan di sini teman-teman, disampaikan itulah kalau pencalonan Gibran kemarin terkesan dipaksakan dan dinabrak undang-undang, akhir Indonesia jadi ricuh begini. Nah, kemudian lagi kita lanjutkan di sini teman-teman, disampaikan KPU sudah sadar, semoga hakim yang mengadili Gibran harus ngikutin sadar kalau Gibran jadi wakil presiden menabrak aturan harus dianulir ya. Nah, siapa-siapa yang terlibat, syarat sahnya pencalonan perlu diproses secara hukum apabila terbukti kepalsuan ijazahnya ya. Nah, kemudian di sini gaspar jika menang tuntutannya kasih rakyat miskin uangnya. Nah, kemudian di sini teman-teman disampaikan pengangkatan sebagai wapres saja menyalahi aturan, seharusnya dimaksudkan mirip uang negara. Nah, Jokowi harus diperiksa kejiwaannya. Kenapa? Pejabat berani gunakan ijazah palsu, bapak anak istri negara harus hadir. Berapa banyak energi habis apa ini semua ya. Kemudian walaupun sudah ujur di sisa usia beliau, Pak Subhan tahu ada kebatilan dalam proses Gibran sebagai wapres, sebagai tanggung jawab beliau terhadap Allah SWT dan negara ini. Pak Subhan harus katakan kebenaran walaupun itu pahit ya. Nah, selagi hakimnya termul pasti bela bosnya walau penuh dengan yang namanya rekayasa ya. Nah, kemudian di sini disampaikan, ayo siapa yang bikin ijazahnya segera ngaku ya. Aja jangan takut daripada hidupmu dikejar-kejar ya, rasa bersalah ya. Nah, kita lanjut lagi di sini teman-teman, disampaikan di sini. Nah, terus semangat buat Pak Subhan dan para pejuang kebenaran, kejujuran dan keadilan sehingga negara kita menjadi lebih maju ke depan, lebih teraman dan menuju Indonesia maju. Kemudian kita lanjutkan lagi di sini teman-teman.
kepingin tahu cerita sebenar-benarnya terkait kebenaran sebenarnya terkait pendidikan Gibran, sang wapres negara kita, yaitu si Gibran Raka Buming Raka. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi dulu. Ya, rakyat harus waspada. Dajjal dan iblis sudah masuk raga manusia yang hatinya kotor, suka mengadu domba. Kemudian dilanjutkan di sini teman-teman, siapapun yang usik mantan presiden bapaknya Wapres Gibran berarti tak takut mati, nekat pertaruhkan keluarga, maka senantiasa Tuhan akan melindungi orang-orang yang berani dan benar yang saat ini sangat langka di Indonesia. Nah, ini penjelasan buat kita, calon pejabat tidak boleh cacat sedikit pun, harus memiliki kemampuan ASK ya. Nah, meski data tidak valid, hasil akhirnya nanti akan menenangkan Aifufufafaf ya. Lihat saja akhirnya nanti. Nah, kemudian di sini teman-teman diteruskan dan disampaikan di sini mengharap para hakim, jaksa, polisi ke depan wajib bekerja profesional ya, berkeadilan sesuai fakta kasus. Berhentilah kalau dulu suka merekayasa kasus, termasuk lembaga-lembaga negara. Wajib bekerja profesional kasus KPU. Jangan terulang lagi, jangan sampai rakyat jenuh dan kita saling menjaga, jangan sampai kasus Nepal terjadi di Indonesia. Kasus dugaan ijazah palsu Jokowi segera selesaikan dengan adil dan sesuai fakta, termasuk ijazah Wapres Gibran selesaikan dengan adil dan sesuai dengan fakta. Lanjut lagi di sini kawan-kawan, disampaikan kita menunggu hasil dari persidangan siapa yang benar. Semoga proses dilakukan oleh orang benar yang menjalankan kebenaran sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Republik Indonesia, takut akan perintah dari Tuhan. Kemudian di sini disampaikan mau jadi wapres palsukan ijazah pantasan dulu, ngomong anak mau jualan aja, wah nggak ada ijazah SMA. Nah, kemudian diteruskan lagi di sini, kita lihat lagi, minum jamu kuat, Pak Subhankan jamu beras kencur, jama sinom biar lancar untuk menghadap hakim ada. Jaksa, semoga kuat hatimu dan pikiranmu tetap semangat buat Pak Subhan ya. Nah, kemudian di sini teman-teman disampaikan, geng Solo semuanya menutupi kebohongan itu semua dibayar saya Mulyono. Nah, seterusnya saya berharap agar penguasa harus transparan. Kalau memang ada ketidakadilan, maka legowo untuk mundur siapapun agar negara ini punya nilai lebih baik pejabat publik. Nah, coba aja suruh pidato BHS Inggris kalau benar-benar alumni dari Singapura. Kemudian teman-teman diteruskan di sini disampaikan, ya lanjut ya buat Pak Subhan sampai Gibran dilengsarkan. Jadi kalau Pak Subhan menang perkara ini, wah senang sekali, rakyat tidak kelaparan lagi dengan uang sekian triliun itu. Semoga Allah mengabulkan doa dari rakyat Indonesia. Nah, semoga sehat selalu buat Pak Subhan, kebenaran untuk rakyat terus perjuangkan jadi anak bangsa yang bermartabat. Nah, kemudian dilanjutkan lagi di sini teman-teman, ingat umur, ingat mati. Ya, setelah mati ada kehidupan lagi. Jadi umur yang tua ini jangan disia-siakan, sekian paling lama umur sampai 75 tahun. Setelah itu makan bakso, urat pun sulit karena gigi sudah berkurang. Nah, kita lanjut lagi di sini teman-teman. Ya, mantap banget Pak Subhan ini, demi rakyat Indonesia terhindar dari kebohongan keluarga Jokowi dan gerombolannya. Sekuat apapun Jokowi menutupi kebusukannya, pasti baunya juga nanti akan tercium juga ya. Nah, kemudian di sini teman-teman disampaikan, ya satu keluarga ya, kok masalahnya sama ya, keluarga pejabat tertinggi negara punya adab dan kebiasaan yang tercela, mengaku aku punya ijazah tapi melihat kecerdasan dan lain-lain sangat di luar nalar, mengeringkan Indonesiaku ini. Kemudian teman-teman di sini banyak orang percaya pada ucapan Bambang Tri, cuman Jokowi masih presiden, siapa yang ngomong ditangkap sidangnya tidak sesuai dengan hukum akal sehat manusia. Ya, oke teman-teman, demikian saja dulu cuplikan video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya. Dan jangan lupa kasih di bawah di kolom komentar apa yang menjadi tanggapan Anda supaya kita bisa saling bertukar pikiran NKRI harga mati.